kali ini saya akan menampilkan nilai anti korupsi dalam tupoksi saya sebagai guru dan rangkuman materi anti korupsi. Selamat menyaksikan. Tupoksi saya adalah membuat perangkat pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan penilaian proses, melaksanakan analisis hasil penilaian, dan kemudian menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Adapun nilai-nilai anti korupsi yang ada pada tupoksi saya adalah yang pertama peduli terhadap peserta didik yang membutuhkan bimbingan akademis maupun non-akademis. Nilai kedua adalah mandiri. Nilai mandiri saya lakukan dalam membuat rancangan pembelajaran tanpa harus melibatkan orang lain. Ketiga, disiplin. Saya membiasakan masuk kelas tepat waktu dan keluar tepat waktu. Keempat, bertanggung jawab. Saya melaksanakan tugas saya dengan baik itu mengajar, membuat rancang pembelajaran, atau melakukan evaluasi. Yang kelima adalah adil. Adil terhadap peserta didik tanpa membedakan status sosial. Ini adalah rangkuman dari materi anti korupsi. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio merupakan perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, dan umum. Jenis-jenis korupsi. Pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap-menyuap. Ketiga, pemerasan. Keempat, perbuatan curang. Kelima, penggelapan dalam jabatan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh, gratifikasi. Ciri-ciri korupsi adalah: pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif, ada keuntungan yang diraih. Ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Keenam, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi. Pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Kelima, kemiskinan atau keserakahan. Keenam, keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ditangkap. Ketujuh, pemberian imbalan jasa. Kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Penyebab korupsi. Pertama, aspek individu pelaku korupsi. Kedua, aspek organisasi. Ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Keempat, sistem yang buruk. Pencegahan korupsi. Pertama, perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini meliputi peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Kedua, perbaikan manusia meliputi memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur. Kedua, peduli. Ketiga, mandiri. Keempat, disiplin. Kelima, bertanggung jawab. Keenam, kerja keras. Ketujuh, sederhana. Kedelapan, berani. Kesembilan, adil.